وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين خاصة إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والفقهاء في الدين وجميع تفسير المحدثين المصنفين الكتب التي تعلموا على نبيها وثم المرحومين والمرحومات علم مجلس تعلم رحمة جميع شهر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين kita halaman berapa? Halaman 7 apa? Oh iya iya. Kamu ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hikmatul ba'astuhu iqamatu hujjatuhu ta'ala ala khalqihi qala ta'ala walau anna ahlaknahum bi'adzabi min qablihi laqalu rabbuna laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa ayyadahu ay qawwahu bil mu'jizati al-dhahirati ayil ghalibati ala man aradaha fal mu'jizatu amran dhahrun ala khilafil adati ala yadin nabiyyin aw rasulin ba'da bu'istuhu fi waqtin da'watin nubuwati war risalati kal ihya'i mayyiti wa i'damil jabali wan fijaril ma'i min baina ashabi amma law dhaharul amru fi yadi ghairu nabiyyi wa rasuli fa in kana waliyan fa huwa karamah kama fi sayyidatina Maryam faqad kana fi kafalati Zakaria alaihi salam wa kana la yadkhulu alaiha ahadun ghairuhu wa kana idza kharaja min indiha aghlaqu alaiha sab'atu abwabin wa idza dakhala alaiha wajada indaha fakihatun syatta fi soifin wa fakihati soifi wa fi syattai fata'jibu min dzalika wa sa'ala an tariqi wusuli dzalika rizqi ilaiha bil ghairi awanihi ma'al anal abwab mughliqatan wal farasi bil fatiha muhaddafatan fa ijabatuhu bi annahu min indillah wa anna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab tabdilan min ghairi takfirin wa kama fi sayyidatina Fatimah. Pokoknya tumben ada di sini ada. Lupa bawa pulpen. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hikmatul bi'tsati, dan hikmahnya kenapa Nabi diutus. Itu iqamatul hujjati, untuk menegakkan hujjah, dalil. Sebab orang sekarang kan suka ribet dengan dalil, sedikit mana dalilnya. Nah, jadi Nabi itu diutus untuk menjadi hujjah, dalil. Jadi orang nggak pakai berhujjah lagi, nggak bisa. Ya, dalilnya Allah, hujjahnya Allah ala khalqi, atas makhluknya. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi, apabila kami hancurkan mereka dengan suatu azab min qablihi, daripada sebelumnya, laqalu, maka mereka akan bertutur, Rabbana, wahai Tuhan kami, laula arsalta ilaina rasulan, kalau kenapa enggak kau utus kepada kami seorang rasul, para tabi ayatika, maka kami akan ikuti perintah kamu, ayat-ayat kamu. Jadi nggak ada alasan, Rasul udah diutus, gitu. Itu alasannya. Lalu aja nggak mau dengerin. Maaf deh, saya nggak tahu kalau sholat wajib. Buruk rumah, kayak nggak tahu sholat wajib. Semua mau gitu. Nggak bisa. Lalunya aja kagak mau ngaji. Nah, jadi nggak ada istilah alasan nanti, biar nggak ada istilah hujjah. Itu salah satu hikmah. Nanti kalau Allah misalnya mengazab satu kaum dengan alasan apa? Ya nggak tahu kalau ini dosa, nggak bisa.
Ya, kalau zina itu dosa nggak tahu, kalau mabuk itu dosa. Kan nggak bisa. Allah sudah utus Rasul. Ini nggak boleh, ini boleh. Kamu aja nggak mau ngikutin. Itu alasannya kenapa? Ya para nabi, Rasul diutus. Sekarang kan pewaris-pewarisnya. Gitu. Memang kalau kita nggak tahu dimafu. Nah, tetapi dimafunya ini bagaimana? Dilihat tinggalnya di mana. Kalau Islamnya baru masuk Islam, ya nggak tahu kalau khamar itu haram, itu dimafu. Islamnya baru dan tinggalnya di mana. Kalau tinggal di kota, ustadz banyak, guru banyak, pengajian ada, gitu. Itu nggak bisa dimafu. Nggak apa, ketidaktahuannya nggak bisa ditolerir. Yang salah elunya. Ini salah satu alasan hikmah kenapa. Nah, Nabi juga wa ayyadahu, ditolong oleh Allah, ay qawahu, dikuatkan oleh Allah, bil mu'jizati dhahirati, dengan mukjizat yang zahir, yang nampak. Jadi kalau Nabi itu mukjizat harus nampak, harus diunjukin. Tidak boleh mukjizat itu disembunyi-sembunyiin. Kalau karomah sembunyiin. Misalnya nih, Ustadz Nur, Masya Allah, pas malam minta air Ustadz Nur, rezeki jadi lancar. Itu bukan saya itu, kan nggak. Nah, itu bukan aneh, itu ada cuma syariat doang. Jadi kalau mau nyumbang sih boleh. Sumpama. Tapi kalau bener juga boleh juga sih. Ya. Jadi kalau karomah sembunyiin. Jadi nggak boleh karomah itu diunjuk-unjukin, takutnya orang nyembah dia. Jadi nggak boleh. Kalau karomah sembunyi. Jadi kalau karomah ketahuan nih, kalau wali bener nih, kalau walinya aba-aba sih girang. Kalau walinya bener, itu kalau karomahnya ketahuan orang, dia lebih baik mati. Lebih baik mati. Gitu. Contoh ada seorang budak dulu ya, seorang budak dibeli sama seorang tuan. Ini kenapa budak belum laku-laku? Tahu nih, satu nih budak nih rese. Kata dia, kalau misalnya siang suruh apa aja terserah, asal malam jangan ganggu deh. Budak minta beli persyaratannya. Jadi mau milih tuan, kalau malam jangan ganggu dia. Itu doang syaratnya. Baru beli gua dah. Ya udah, hari ada tuan itu yang beli, ya udah, oke setuju deh. Siang dia kerja, kalau malam nggak asal masuk maghrib deh. Ya kan, walaupun tuannya butuh kayak apa juga dia nggak mau, kerja. Terus dia minta dia kamarnya khusus depan di luar rumah. Jadi kayak kandang ayam itu dibikinin bubuk gitu. Jadi nggak tidur bareng sama rumah majikannya. Nah, satu malam pernah tuannya bangun, dilihat itu malam ada cahaya dari kamar itu, kamar budak itu tembus ke langit. Akhirnya sambar sama tuannya, dia lagi munajat. Si budak nih, ya Allah, kalau saya bukan seorang budak, maka saya akan bekerja padamu siang dan malam ya Allah. Tapi saya ini, keadaan saya sekarang ini hanya seorang budak. Jadi saya siang ini kerja sama orang, malam bekerja samamu ya Allah. Itu sampai pagi. Ya, kerja sama Allah. Tapi kalau siang dia kerja sama budak, sama majikannya suruh apa, kayak apa, kerja. Majikannya dengar. Pagi dipanggil ke budak. Sini, udah deh lu, sekarang gue merdekain. Gitu. Lu, kenapa? Dia nggak enak. Ternyata itu orang, budaknya itu orang hebat gitu di mata Allah. Sampai ada cahaya begitu. Dan dia dengar doanya, munajatnya ke Allah. Jadi si tuan ini merasa nggak enak gitu kalau apa, orang soleh begini kok jadi budak gitu. Akhirnya tuannya merdekain, lu merdekain. Si budak tanya, Tuhan kenapa saya dimerdekain? Karena semalam saya dengar, saya lihat ada cahaya gini, terus saya dengar doa kamu, makanya saya nggak tegak kalau kamu jadi, kalau nggak merdeka. Kamu merdeka jadi bebas, kamu kerja sama Allah yang lain lalu. Kata majikannya begitu. Apa langsung kata si budaknya? Ya Rob, inna siro qad dhaharo, la uridu hayati ba'da mastaharo. Saya hafal tuh apa doanya itu ya. Apa karena memang ini cerita aneh, apa unik itu. Ya Rob, la uridu hayata inna siro qad dhaharo, la uridu hayati ba'da mastaharo. Ya Allah, ini rahasia sudah ketahuan orang. Maka ya Allah, saya nggak mau hidup ini setelah kalau udah ketahuan orang, saya nggak mau hidup. Matikan saya sekarang ya Allah. Mati hari itu. Selesai doa mati.
Itu wali itu begitu. Jadi kalau ketahuan lebih baik. Kalau kita diketahuan air kita sakti, wah nah, lumayan kan ya sekali tiup beberapa juga. Nah, iya. Kalau doa kita mustajab nih orang biar ngubur kita. Bebaru sudah mau naruh air tiup-tiup. Paling ikut mati jadi wali. Jangan bang ya. Jangan. Jadi kalau wali itu begitu, Rata-rata begitu. Sampai ketahuan aja. Kan banyak cerita-cerita yang begitu ya. Ya kayak hari Abdul Hamid itu. Begitu. Muridnya mau pulang ke kampung. Kata Kiai Ahmed, kamu pulang kampung ya. Kampung kamu kan ada pasar tuh, pasar Kliwonan kan gitu, ada pasar Legian kan, kamu kan gitu ya, pasar. Nah itu ada orang gila yang di pasar tiduran gini-gini, bilang salam dari Hamid. Pas pulang kampung, pasar ngomongin orang gila tadi, Pak dapat salam dari Hamid, saya suruh minta doa sama Bapak. Dasar Hamid, bukan rahasia orang, kurang aja tuh Hamid. Mana ya? Itu orang gila. Kiai Hamid diomelin. Pergi aja tuh, nggak ada lagi di situ dah. Jadi mereka itu kadang-kadang ya nutupin diri kayak gitu, belaga jadi gila. Kadang-kadang mereka itu ya agak sholat, sama orang kelihatan nggak sholat, karena dia nggak mau ibadah itu kelihatan sama orang. Sampai begitu. Itu ada namanya torekoh apa dulu tuh yang gitu tuh. Tapi di Indonesia udah jarang karena nggak ada kuat. Itu ada yang kayak begitu kan. Kalau sekarang nggak sholat dibilang wali apa? Wali setan ya. Karena ada yang begitu kita nggak tahu, kita kan hanya ngelihat orang dari mata kita, pengetahuan kita. Kalau wali-wali itu ya begitu. Kalau kita kan masih doyan apa? Ibadah masih doyan pengen ketahuan sama orang. Gitu. Nah kalau tingkatannya udah ikhlas ya udah, nggak bakalan ya, la nuridu minkum jazaan wala syukur, nggak pengen dibalas, nggak sampai ucapan terima kasih juga nggak mau. Tolong aja, nggak mau. Itu orang-orang sekitar Nabi kayak begitu kelakuannya. Makanya tawanan ya dikasih makan sama makannya. Kalau makannya korma ya tawanan korma sama, nggak dibedain. Jadi memberi makan tidak mau mengucapkan terima kasih maupun ya, jazaan wala syukur. Nah ini para nabi tuh kalau karomah mukjizatnya harus dinampakin. Tapi kadang-kadang ada wali yang begitu juga. Ya, ini boleh percaya boleh enggak. Tapi katanya orang yang pernah ke Hadramut itu turunannya Habib Abdullah bin Abu Bakar Aidrus itu masih nyimpen susu setengah botol kecil, nggak dikit itu. Dan itu susunya sampai sekarang nggak basi. Karena kejadian ratusan tahun yang lalu. Susu itu. Jadi ceritanya gini, ada orang nggak percaya wah Habib Abdullah Aidrus ini itu wali. Gue nggak percaya kalau wali, ada yang nantang begitu. Tapi kadang-kadang ya wali nggak bisa juga begitu. Gue maunya percaya gimana? Kalau nggak hujan susu, gue nggak percaya dah malu. Doa hujan susu. Dan itu susunya ada nyimpen, nggak basi. Jadi kalau memang itu susu palsu, susu itu ya mungkin udah basi dari dulu. Ini nggak basi, masih ada. Tapi nggak dikit, karena mungkin apa penguapan atau masih ada nyimpen. Jadi kalau mau buktiin dulu itu kejadian cerita itu bener, ya itu buktinya ada, susunya masih ada, nggak basi lagi. Gitu. Kadang-kadang kan ada cerita sejarah tapi buktinya nggak ketinggal gitu, ya nggak tertinggal. Tapi ada. Itu karomah, karena apa? Bukan mukjizat. Jadi istilahnya ada juga karomah yang zahirah gitu, yang kelihatan, dan memang harus dinampakkan. Kayak Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan dalam manaqib itu yang saya pernah baca. Pernah orang itu asal nyebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani mati. Saya nih ngomong, itu si Qadir tuh misalnya begitu ya, karena nggak percaya sama karomah. Qadir tuh lewat sini tadi, maksudnya Abdul Qadir Jailani saya ngomong nyebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani nggak punya wudu, mati saya langsung.
seketika itu. Di zaman itu ada. Sampai-sampai para ulama-ulama itu demo sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ente kok sok banget sih jadi wali? Gitu istilahnya. Orang timbang nyebut nama ente nggak pakai wudhu, pakai dimatiin, gitu pakai mati. Apa jawab Syekh Abdul Qadir Jilani? Itu bukan saya yang minta, itu Allah yang kasih. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani nggak pernah doa begitu, ya Allah, kalau ada yang nyebut nama saya nggak mau wudhu matiin ya Allah. Itu Syekh Abdul Qadir nggak pernah doa begitu. Emang Allah yang kasih udah apain? Kalau kita kan, ya Allah dia jahat sama gue nih, modalin ya Allah. Iya, dia begini sama gue nih, boro-boro nyebut nama nggak pakai wudhu, ya nggak? Itu emang Allah yang kasih, kata saya tadi udah apain? Saya nggak minta. Nah kenapa Allah itu bisa bikin kayak begitu? Karena waktu itu orang-orang Thariqat dimusuhi. Apa Thariqat itu? Nggak maju Islam sama dia. Kerjanya dikir aja. Nah, itu sebabnya itu kenapa akhirnya dimunculkan karomah. Karena memang satu sisi, satu situasi tertentu yang harus kayak begitu. Gitu ya. Kalau mujizat harus didampakkan. Ini nih, susah ini ya. Ini kalau bukan iman, ini kita nggak percaya gini. Saya ada kitab judulnya Jami'u Karomatil Auliya. Saya waktu beli itu kitab, Habib Syekh Mustafa pesen. Ini kitab semuanya benar isinya. Cuman ente hati-hati, jangan sembarangan bacain ke orang. Kenapa? Iya kalau tuh orang percaya tentang karomah. Kalau nggak percaya, jadi gara-gara itu kitab orang jadi dosa, maki-maki itu wali. Ada nggak? Misalnya nih, orang yang komentar, misalnya maaf, Ewan Sehan, orang gila ini juga wali. Ada nggak yang komentar begitu tuh? Ya, ada kan? Itu orang komentar gara-gara siapa? Ada orang yang ngupload wali Wan Sehan sedang gini. Aja orang lainnya wali begitu. Nah, yang salah sebenarnya bukan siapa, bukan yang komentar, yang upload. Gitu. Karena orang nggak percaya jadi lihat. Nah begitupun kitab Jami'u Karomatil Auliya, saya dibilangin sama habisnya, jangan sembarangan baca, atau kita baca jangan sembarangan nerangin. Lihat dulu orangnya beriman apa enggak. Kalau nggak beriman para Karomatil Auliya, jangan dibacain, yang ada nanti dihina. Gitu. Itu kitab kayak begitu. Nah kalau mujizat harus saya ceritain. Kenapa? Karena mujizat harus dinampakkan. Gitu. Kalau nggak percaya sama mujizat, berarti percaya sama nabinya. Apa itu mujizat? Nah ini yang kita akan bahas nih. Ya. Fal mu'jizatu amrun dhoharun ala khilafil adati. Mukjizat itu adalah perkara yang nampak ala khilafil adati, di atas berbeda daripada kebiasaan. Jadi misalnya nih, api panas. Api adatnya itu panas. Ada yang pegang agak panas. Nah itu namanya khariqul adat, menyalahi adatnya. Gitu. Mestinya api panas. Nabi Ibrahim tuh mesti kebakar, nggak kebakar. Ini namanya mukjizat. Amrun ala khilafil adat, suatu perkara yang berbeda dari adat, itu namanya mukjizat. Itu definisi itu. Pegang dulu definisi itu. Ya. Sebab nanti ada perkara yang di luar kebiasaan, ada juga tapi bukan mukjizat namanya. Ada nggak orang minta doain, misalnya matanya picek nih, doain Syekh biar mata saya sehat, didoain, diludahin, cok, yang picek tetap picek, saya malah picek. Ludah bisa bikin picek. Ini kan amrul khariqul adat namanya. Tapi mujizat bukan. Gitu. Mujizat apa bukan? Bukan kan? Itu namanya apa? Ihanah atau istidrot. Iya, ihanah lah, tempatnya ihanah. Kayak siapa? Kayak Musailimah al-Kadzab kan? Kalau Nabi orang sakit mata didoain, diludahin, baik. Kalau dia diludahin bukan makin baik. Yang sehatnya malah, iya, yang sakit tetap sakit, yang sehat malah, itu namanya kebalikan. Padahal ludah itu awalnya
kita gini nggak bikin sehat, nggak bikin sakit, tapi ada suatu perkara yang bisa khalikul ada, ya, menyalahi ada yang bisa bikin sehat, ada yang bikin, nah nanti itu bisa bikin apa namanya, ya, bukan mujizat namanya ya, kalau pemiliknya menjadi hina, itu namanya apa? Ihana, penghinaan. Jadi biar menghinakan yang punya itu. Ada orang minta doa ke rumah kita biar sehat, betul tambah sakit, mencret. Itu ihana namanya, bukan karomat. Kalau ada juga dibacain langsung mencret. Kalau karomah dibacain langsung baik, nah itu karomah namanya itu. Itu kalau ada juga. Padahal obat itu kalau dia pergi ke mana? Singapura ratusan juta, amannya cuma air doang, sembuh. Itu namanya karomat. Ya, karomat biasanya pada para wali. Nah, ihana ada juga. Itu untuk menghinakan yang punya itu. Ya, itu ini penting ini ilmu ini. Ya. Tapi ilmu kalau kita nggak ada keimanan dalam hal-hal kayak gini percuma. Gitu. Masyarakat kan iman itu kan sesuatu yang gaib. Ya, kalau ini mujizat ini harus zahir. Nah, sehingga mujizat itu ala yadi nabiyin, di atas tangannya para nabi. Jadi nabi mana aja dikasih mujizat sama Allah. Makanya orang kalau mau ngaku nabi, lihat mujizatnya apa. Dia Eden, ngaku nabi, apa mujizatnya? Tanya. Yang baru ada lagi 26. Ada Ada lagi di TV lagi ramai. Oh iya, 26. apa Nabi 26 saya nggak tahu tuh. Dulu kan Jadi- Sadek ya. Enggak ada lagi, Bi. Ah. Sekarang lagi viral. Oh, Di Nabi Lampung. di Lampung, Nabi 26. Iya, yang ke 26 dia. Nabi hujan. Ada. Nabi yang kedua 26. Nah itu. Tanya mujizatnya apa? Karena Nabi itu harus punya mujizat. Itu. Gak bisa nggak pakai mujizat. Karena Allah nolong Nabi. Gitu ya. Kalau aku-akuan aja mah. Ya. Apa mujizatnya? Au rasulin itu ya kepada rasul. Ba'da bi'tsatihi, setelah diangkat jadi kenabian. Tapi kalau sebelum jadi nabi namanya bukan mujizat. Ini penceramah suka salah nih. Ya. Contoh, Nabi waktu berdagang dengan Maisarah membawa dagangannya Bunda Khadijah, Nabi dapat mujizat, yaitu apa? Dipayungi sama awan. Itu bukan mujizat. Ya. Itu bukan mujizat. Kenapa? Karena waktu itu Nabi belum berumur 40 tahun. Jadi definisi mujizat itu harus jadi Nabi dulu. Jadi kalau belum jadi Nabi ya bukan mujizat. Ya. Namanya irhasot. Nah, itu kalau kata pengalaman ngaji fikih itu apa? Tauhid, tahu itu namanya irhasot. Nabi dibelah, ya kan? Gantungnya dicuci. Itu irhasot, jangan bilang mujizat. Tapi penceramah bilang apa? Mujizat. Salah. Mujizat itu harus setelah Nabi. nah diangkat jadi Nabi. Kalau Nabi Isa kecil terus bisa ngomong, bener mujizat. Kenapa? Karena Nabi Isa diangkatnya waktu lahir udah jadi Nabi. Jadi harus syaratnya jadi Nabi dulu. Nah kalau Nabi kita Muhammad SAW ada kejadian aneh sebelum diangkat jadi Nabi, namanya bukan mukjizat tapi irhasot namanya. Nggak tahu di sekitar ini ada apa enggak ya? Lupa, udah lama nggak baca kitab ini. Tapi di kitab-kitab lain, kitab tauhid lain, ya saya baca ya seperti itu. Ya ada irhasot, ada istijrot, ada ihana, ada mukjizat. Itu beda semua. Sihir juga begitu sih. Nah jadi definisinya gitu. Jangan salah kita yang ngaji nih, Nabi mukjizatnya ini, mukjizat itu. Ya, jangan bilang mukjizat kalau begitu. Gak bisa, itu namanya irhasot. Kalau Al-Quran mujizat buat Al-Quran mujizat. Mukjizat karena kan turunnya Al-Quran kan Nabi setelah jadi Nabi. Kalau ada Al-Quran turun Nabi sebelum jadi Nabi bukan mukjizat. Apa itu mukjizat? Nah, mukjizatun kholidah, mukjizat yang abadi. Kalau tongkat Nabi Musa
mukjizatnya sampai situ doang. Tapi umatnya pegang nggak tongkatnya? Mukjizatnya Nabi Isa ngidupin orang mati, umatnya ada yang mewarisin nggak? Nggak ada. Tapi mukjizat Nabi Muhammad kan Al-Quran, umatnya ada yang mewarisin nggak? Ada yang bisa baca? Ada yang udah bisa baca? Ada yang baca? Sayang ya, mukjizatnya Nabi itu abadi, kita kebagian tapi bacanya nggak bisa. Sekali bisa baca nggak mau baca. Ada yang bisa baca itu nggak paham, nggak paham. Itu mukjizat yang abadi. Diwarisin tuh. Hanya beruntung kita punya Al-Quran. Kalau udah punya ya jangan ditaruh doang, dibaca itu mukjizat. Makanya Al-Quran, ngerti nggak ngerti, definisi Al-Quran itu apa? Al-muta'abbadu bitilawati, dihitung ibadah dengan membaca. Paham nggak paham? Udah itu baca. Mau bacanya Bismillah, itu dapat pahala udah. Gitu. Makanya afdolul ibadah umati tilawatul Quran, katanya. Paling afdolnya ibadah umati baca. Tapi sekarang ya Al-Quran udah diremehin ya. Ada nggak yang naruh Al-Quran di sini? Yasin dengan Yasin. Ya. Jadi dari situ aja kita udah nggak hormat, apalagi itu mujizat itu. Walaupun hanya kertas, iya memang kertas. Ada juga yang naruh begini, kakinya begini. Nah iya, baca Qurannya begitu ya. Iya, kakinya begitu. Naruh Al-Quran juga begitu. Disamain sama kitab biasa. Sama kok ini cetakan Cina yang nyetak. Baru Cina. Emang PT Cina semua. Ya. Itu rasanya. Jadi harus kita bedakan ya. Agama itu udah sempurna. Ada ilmu agama, ada beragama. Ini tiga ini bisa beda. Kalau agama Islam udah pasti sempurna karena Allah yang mengatakan itu. Al yauma akmaltu lakum, aku sudah sempurnakan. Jadi agama sudah sempurna. Nah, terus ilmu agama. Nah, ilmu agama ini yang bikin beda, bukan ilmunya. Imam Syafi'i sumbernya Al-Quran, hadis. Itu ilmu agamanya Imam Syafi'i itu. Imam Malik juga Al-Quran, hadis. Ya. Imam Abu Hanifah Al-Quran. Nah, imam yang lain juga pada ngambilnya Al-Quran dan hadis. Itu namanya ilmu agama. Pahamnya yang beda. Dari Al-Quran dan hadis, ada yang baca Fatihah pakai bismillah. Ada hadisnya. Tanya, wahai Imam Malik kenapa nggak pakai bismillah? Ada hadisnya. Itu namanya ilmu agama. Imam Syafi'i kenapa pakai bismillah? Ada hadisnya. Nah, jadi sebetulnya sama. Ya. Ilmu agama itu semua sama, sumbernya Al-Quran dan hadis. Nah, yang bikin beda apa? Paham. Udah, sampai situ. Nah, sekarang beragama. Nah, kita beragama nih. Ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai. Nah, itu beragama. Artinya apa? Selera. Lo mau ikut apa senangnya? Saya mau ikut Imam Syafi'i. Saya mau ikut Imam Malik yang nggak pakai bismillah, yang nggak pakai kunut, seumpama begitu. Saya mau ikut Muhammad Hambal. Terserah, itu selera. Dihidangin. Ada doang sukun, ada doang martabak. Selera. Ya. Jadi gimana? Jangan sampai jadi kafir gara-gara beda di situ. Paham ya? Kafir itu nggak pakai kunut. Lu yang neraka lu pakai kunut. Nah, ini. Hah? Padahal yang salah siapa? Enggak salah. Nggak salah. Jadi agamanya disalah-salahin. Ini Islam gimana sih kok bisa beda gini? Islamnya disalahin. Padahal pahamnya yang salah. Kan selera. Waduh, ini berat ya ngomong gitu aja dah. Ya enggak? Ini aduh ya yang jelas lah. Kalau kata Dus Bah, cangkem jangan elek lah. Mulut jangan sampai kotor gitu kalau gitu. Kalau beragama tuh mulut jangan sampai kotor. Orang di neraka-nerakain jangan lah kalau bisa. Itu harus kita pahamin. Ada beragama, ada ilmu agama, ada beragama. Gitu. Pahamin. Jadi kotak-kotakin dulu.
Jangan gara-gara apa namanya beda paham, beda mazhab kita menyuruh orang kafir, kan gitu. Jangan. Atau non muslim ya gitu, nggak bisa, gitu. Karena mereka pun ngambil Al-Quran dan hadis. Nah, masalah beragama itu selera kita. Kamu nggak doyan tahlil ya silakan. Kita mah mau beragamanya pakai tahlilan kalau dalam mati. Itu kan selera. Hah? Selera. Ya udah sampai situ dulu dah, kita terusin besok mujizat ya. Panjangan ini. Kasihan sopir saya baru nih. Enggak. Dapat melek malam dia karena jatahnya tahajud. Orang banyak Pak Nabi Pak. Alhamdulillahirabbil alamin.